makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan dia kekuasaan dan kami berikan segala sesuatu atau segala sebab, segala jalan untuk dia mencapai apa yang dia ingin capai. Maka fa'atba'a sababa, maka Dzulkarnain pun kemudian mengikuti jalannya, mengikuti jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi, sampai dia tiba di tempat tenggelamnya matahari. Wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah, dia mendapati matahari itu tenggelam, ya, tenggelam fi ainin hami'ah, di air yang berlumpur berwarna hitam. Atau di dalam makna yang lain, hami'ah ini artinya panas, yang panas. Ya. Nah, kalau kita melihat jamaah sekalian, kalau kita melihat matahari tenggelam itu, kalau misalnya kita di pinggir pantai, di sini Pantai Losar ya, pas pemandangan biasanya matahari tenggelam. Ya, kalau kita lihat di situ kan seakan-akan itu matahari itu tenggelam di laut, ya kan? Begitu juga kalau kita di darat, seakan-akan matahari itu tenggelam di darat. Nah, ini maksudnya di sini, ya. Taghrubu fi ainin hami'ah. Beliau sampai pada tempat yang dia melihat matahari itu tenggelam. Ya. Nah, apakah maksudnya di sini? Mungkin kita akan bertanya-tanya. Apakah ini dalil bahwa bumi itu datar, bukan bundar? Ya. Mungkin pernah kita dengar ya, ada yang mencoba menggaung-gaungkan bahwa bumi ini sebenarnya datar. Ya. Bukan bundar sebagaimana sains atau ilmu pengetahuan sekarang yang kita pelajari di sekolah-sekolah. Ya. Maksudnya di sini adalah bukan itu, ya. Karena memang teori-teori awal sebelum ditemukannya teori bahwasanya bumi itu bulat, ya, para filsuf-filsuf yang zaman dulu itu memang menganggap bahwasanya bumi itu adalah sesuatu dataran yang luas yang ujungnya itu jurang. Ya. Yang ujungnya itu jurang. Ya, walaupun nanti akhirnya dibantah ya dengan ilmuwan-ilmuwan, baik itu ilmuwan muslim ataupun ilmuwan-ilmuwan dari Eropa. Nah, jadi maksudnya di sini maksudnya di sini Dzulkarnain mencapai tempat di mana matahari tenggelam. Kan kita di sini kan kita juga dapat matahari tenggelam di Makassar. Kita pergi Goa ya juga seperti itu. Kita pergi kita pergi Maros, ya itu juga tempat matahari tenggelam. Ini maksudnya apa tempat matahari tenggelam? Maksudnya beliau mencapai ujung terjauh dari tempatnya di arah barat. Disebutkan bahwa beliau sampai di ujung daratan di sebelah barat, yang dimana setelahnya itu laut. Dia tidak bisa lagi nyebrang di situ. Tidak bisa lagi nyebrang di situ. Nah, ini maksudnya beliau mencapai itu. Bukan berarti bahwasanya beliau betul-betul sampai di tempat matahari tenggelam. Jadi kalau kita lihat matahari tenggelam, beliau sampai di situ. Ya kemanapun kita situ ya begitu juga pemandangannya. Namanya matahari tenggelam ya begitu, karena bumi ini bulat. Ya. Nah, makanya di antara ada kisah khurafat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau menyatakan ada yang mengatakan bahwasanya Dzulkarnain ini sampai di tempat matahari tenggelam itu justru melewatinya. Jadi beliau sampai ke tempat itu matahari tenggelam melewat. Jadi matahari itu tenggelam di belakangnya. Dia sudah lewati itu tempat matahari tenggelam. Ya, ini kan mungkin karena khurafat atau mungkin karena pembandangan apa yang dia lihat secara zahir, bahwa di ujung sana matahari tenggelam berarti di situ ada tempat nanti memang matahari itu masuk. Jadi kita bisa lewati. Di matahari masuk kita bisa lewati seperti ini. Ya. Itu salah satu yang mengatakan seperti ini. Tentu saja khurafat ya. Sains itu menolak hal tersebut. Jadi yang dimaksud di sini adalah Dzulkarnain mencapai titik terjauh dari tempat asalnya ke daerah barat, di mana dia sudah tidak bisa lagi melanjutkan perjalanannya karena sudah ada laut di situ. Ya. Nah, apa yang kemudian dia temukan di situ? Wa wajada indaha qauma. Nah, Dzulkarnain pun kemudian menemui atau bertemu dengan suatu kaum yang tinggal di daerah tersebut. Kulna, dan kami katakan, ini Allah Subhanahu mengatakan, kami katakan, ya Dzulkarnain, kami katakan, wahai Dzulkarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Dzulkarnain,
kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Dzulqarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan atau mengajak beriman kepada mereka. Imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Nah, di sini pertanyaannya mungkin, ini kan Allah berbicara sama Dzulqarnain. Ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain. Kan yang begini kan cuma nabi. Berarti Dzulqarnain nabi. Ya, mungkin ini salah satu penguatnya yang mengatakan pendapat bahwa Dzulqarnain nabi karena disebutkan di sini langsung. Allah berbicara langsung, seakan-akan berbicara, wahai Dzulqarnain, kan begitu. Imma an tu'adziba, kaum itu, kaum yang tidak beriman yang kau ketemu itu, entah kamu mengazabnya, menyiksanya, atau engkau mengajaknya berbuat baik kepada mereka. Jadi mungkin ya ini salah satu yang menguatkan pendapat bahwa beliau adalah seorang nabi. Tapi sebagaimana kita sebutkan, beliau tadi bukan nabi, ya, beliau orang soleh. Adapun ini bisa saja adalah ilham. Ya, ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Dzulqarnain, ya, bukan dalam bentuk wahyu tapi ilham, ya. Dzulqarnain diilhamkan ini. Karena di dalam Al-Qur'an kata wahyu itu juga bisa bermakna ilham. Bisa bermakna ilham sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ila ummi Musa. Kami beri wahyu kepada ibunya Musa. Ya. Kan ibunya Nabi Musa itu kan ketika Nabi Musa dikejar-kejar karena anak bayi waktu itu memang ada perintah dari Firaun untuk dibunuh kan, seperti itu, anak bayi yang lahir dari Bani Israil itu dibunuh semua. Makanya Nabi Musa sesuai dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ibunya meletakkan Nabi Musa dalam kotak kemudian dihanyutkan di sungai, ya, sampai akhirnya ditemukan oleh pembantu-pembantunya istananya Firaun. Jadi umminya Musa, ibunya Musa ini mendapatkan ilham. Ya, walaupun di dalam Al-Quran disebutkan wa auhayna, kami beri wahyu, tapi maknanya adalah kami beri ilham. Karena ibunya Musa bukan nabi. Ya, nabi tidak ada perempuan, nabi laki-laki semua. Ya, jadi maksud yang di situ adalah diberikan ilham, diberikan inspirasi sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, ini juga di situ, ya, di dalam kisah ini juga seperti itu, bahwa Dzulqarnain ini diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau ketika menemukan kaum tersebut, beliau berdakwah kepada kaum tersebut. Ternyata kaum tersebut adalah kaum yang kafir. Kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Dzulqarnain mengatakan, qala amma man zalama. Dzulqarnain mengatakan, adapun orang yang zalim, yang berbuat zalim, fasaufa nu'adzibuhu, maka kami akan menghukumnya. Maksudnya zalim ini ketika kita sudah dakwahi kemudian dia tidak mau beriman, kami akan azab dia, kami akan siksa mereka. Nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Lalu mereka akan dikembalikan ke Tuhan mereka dan Tuhan mereka akan mengazabnya juga dengan azab yang keras. Jadi di dunia diazab, nanti kemudian kalau dia sudah mati dikembalikan kepada Allah, Allah juga akan azab mereka dengan azab yang pedih. Ya, ini Dzulqarnain, ya. Ini Dzulqarnain karena memang beliau adalah orang yang berkuasa pada waktu itu dan bisa menggunakan kekuasaannya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah menuju Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada orang-orang. Ya. Kemudian setelah itu wa amma man amana. Nah, kata Dzulqarnain, wa amma man amana, adapun orang yang beriman, wa amila sholihan, dan beramal soleh, falahu jazaan al-husna, maka baginya balasan yang baik, balasan yang terbaik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Jadi adapun yang beriman, kita akan berikan balasan yang terbaik untuk mereka. Yang zalim, yang sudah diajak dan tidak mau ikut, maka kami akan azab. Nah, ini bagaimana Dzulqarnain memanfaatkan kekuasaannya, dan beliau memanfaatkan kekuasaannya untuk berdakwah kepada manusia. Kemudian summa atba'a sababa. Lalu kemudian Dzulqarnain melanjutkan perjalanannya lagi. Tadi ini ke arah barat, ke tempat matahari tenggelam. Sekarang ke arah yang berlawanan, ke tempat matahari terbit. Hatta idza balagha matli asy-syams,
sampai ketika dia tiba di tempat matahari terbit. Nah, ini sekali lagi bukan tempat matahari terbit ya, tapi di ujung timur, di mana beliau tidak bisa lagi melanjutkan perjalanannya setelah itu karena sudah sampai di ujung daratan dan setelahnya adalah lautan. Nah, jadi beliau jalan ke ujung timur dari tempat beliau. Nah, kemudian apa yang terjadi? Wajadaha tatlu'u ala qaumin. Dia mendapati matahari itu terbit. Matahari itu terbit bersinar di atas kaum, di atas sebuah kaum. Lam naj'al lahum min duniha sitra. Kaum yang kami tidak jadikan penghalang bagi mereka dari matahari. Kami tidak menjadikan di antara mereka dengan cahaya matahari itu pelindung atau penghalang. Maksud dari ini kata para ulama, maksudnya kaum itu tinggal di sebuah padang yang terhampar, yang mereka tidak punya rumah untuk berlindung dari matahari, tidak ada juga pohon-pohon yang mereka bisa gunakan untuk berlindung dari cahaya matahari, panas terik matahari. Ya, bahkan disebutkan bahwasanya bahkan mereka tidak punya pakaian untuk melindungi diri mereka dari cahaya matahari, telanjang. Disebutkan mereka menggali-gali lubang, ya, mereka berlindung dengan menggali tanah, ya, berteduh di situ. Nah, ini yang kaum yang ditemukan oleh Dzulkarnain, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan untuk mereka pelindung dari matahari, ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Dzulkarnain di sini, beliau sama melakukan sebagaimana yang beliau lakukan di tempat matahari tenggelam tadi. Beliau berdakwah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika, kata Allah, kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah kami sungguh mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengetahui apa kabar-kabar atau bagaimana kondisinya Dzulkarnain ini. Ya. Summa atba'a sababa. Lalu kemudian Dzulkarnain kembali menempuh jalan lagi, jalan yang lain. Tadi sudah ke barat, ke timur, beliau menempuh jalan yang lain lagi. Ya. Beliau mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza balagha bainas saddain. Beliau menempuh jalan lagi sampai beliau tiba di tempat yang diapit oleh dua gunung. Bainas saddain. Nah, dikatakan bahwa daerah ini adalah daerah Turki, salah satu daerah Turki yang dekat dengan Armenia dan Azerbaijan. Ya, karena memang di situ adalah daerah-daerah pegunungan. Ya, bisa dilihat di peta, daerah itu adalah daerah-daerah pegunungan. Yang memang di situ katanya sampai sekarang ada tinggal suku-suku yang ada di situ, suku-suku Badui. Ya. Nah, jadi mereka Dzulkarnain sampai di tempat itu, di daerah pegunungan itu, wajada min dunihima. Beliau dapati di lereng gunung, dua gunung tersebut, qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Mereka mendapatkan atau beliau mendapatkan seorang atau sebuah kaum lagi yang dia tidak mengerti, tidak mengerti bahasa orang. Dia tidak bisa mengerti bahasa kecuali sedikit sekali. Hampir saja dia tidak mengerti bahasa orang. Ya, disebutkan bahwa memang bahasa orang ini adalah bahasa yang berbeda, bahasa kaum ini bahasa yang berbeda. Atau juga disebutkan bahwasanya kaum ini adalah kaum yang tidak terlalu pintar, yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Tapi ada saja yang mereka bisa pahami. Mungkin ada penerjemah, ya, ada orang yang di atas sedikit di atas rata-rata kecerdasannya. Ya, jadi Dzulkarnain sampai kepada kaum ini, kaum yang tidak dimengerti bahasanya. Ya, yang datang tidak mengerti bahasanya, dia juga tidak mengerti bahasanya pendatang. Nah, baru kemudian